Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa 'ulumihim nafa'atihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna ma'abadahum wa yatawaffana 'ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Hadrat Syekh Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syaruha ya Salih Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai 45. La amala arjalil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yukhtaqara indaka wujuduhu. Artinya tidak ada amal yang lebih berpeluang, tidak ada amal yang lebih punya kemungkinan untuk diterima oleh Allah daripada amal yang tidak engkau sadari. Dan amal yang engkau pandang amal itu tidak berarti. Setiap orang yang mempunyai amal, setiap orang yang beramal pingin amalnya diterima. Betul? Betul. Nah, untuk sampainya pada amal yang diterima
maka ini harus terpenuhinya syarat. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu syarat zahir maupun syarat batin. Syarat zahirnya apa contohnya? Syarat zahirnya ya ngaji ilmu fikih, tahu caranya, tahu bagaimana rukunnya, tahu bagaimana mengerjakannya. Ini syarat zahir, artinya mengerjakannya dengan cara yang benar. Nah, pingin caranya benar gimana? Ya ngaji ilmu fikih. Kalau nggak ngaji ilmu fikih, nggak ngerti caranya yang benar. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana saya sholat. Maknanya pas secara zahir kamu harus melihat bagaimana tata cara amal yang benar. Setelah amal zahirnya bisa benar, maka syarat yang berikutnya amal batin. Jadi jangan diterima bahwa kalau saya sudah sholat, sudah ibadah, tata caranya udah benar pasti diterima. Belum, ada lagi persyaratan batin. Apa persyaratan batinnya? Persyaratan batinnya ya kenal kepada Allah, ngaji ilmu tauhid, bisa memahami apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persyaratan batin yang harus kita miliki. Di antara persyaratan batin lainnya apa? Tahu siapa yang mendatangkan amal pada diri kita. Amal itu munculnya dari saya atau dari selain saya. Amal itu saya munculkan sendiri atau dimunculkan oleh yang lain. Ini kamu harus tahu. Itu persyaratan batin. Kalau itu nggak terpenuhi, maka amal kamu yang nggak diterima. Kalau kamu kok ngakui, oh ini amalnya muncul dari diri saya sendiri, oh, ya. Ini sampai nanti amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada amal yang lebih berpeluang untuk diterima oleh Allah kecuali amal yang amal itu kamu sadari amal itu didatangkan oleh Allah. Maka amal yang seperti itulah amal yang akan diterima oleh Allah. Kalau amal yang kamu kerjakan kamu yakini datang dari diri kamu sendiri, maka amal itu tidak punya peluang untuk diterima. Kenapa? Amal yang kamu akui dari diri kamu sendiri mesti amalnya rusak. Mesti amalnya penuh penyakit. Apa penyakitnya? Ya, itu penyakit yang akan muncul ketika kamu menganggap amal itu dari diri sendiri. Tapi ketika amal itu kamu yakin ini didatangkan oleh Allah, maka amal itu akan bersih dari riya, akan bersih dari ujub, akan bersih dari sum'ah, akan bersih dari penyakit-penyakit hati. Maka amal yang demikian, amal yang punya peluang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Lu jangan terus, pokoknya saya kan udah amal, udah sholat, udah haji, udah puasa, udah pasti diterima oleh Allah. Oh, gak ada. Tidak ada amal ibadah apapun yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini amal yang diterima di antara syarat batinnya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bersihin dulu nih.
Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya tidak pakai hukum ekonomi. Itu dulu. Kalau sudah tujuannya pakai hukum ekonomi udah berat ini. Berarti sudah tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi pingin lancar kerjaannya, pingin cepet jodohnya, pingin naik pangkat, pingin ini ada sandaran lainnya. Berarti tujuannya sudah bukan karena ini, bicara yang amalnya tujuannya karena Allah saja, itu bisa nggak diterima, begitu loh. Apalagi sudah tujuannya bukan karena Allah. Nah, kalau tujuannya udah ibadahnya karena yang lain selain Allah, ya memang rusak semua. Ini amal ibadahnya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti sholat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, hajinya hanya untuk Allah, sholawatnya untuk Allah, zikirnya untuk Allah. Maka amal-amal yang seperti ini ketika diniatkan hanya kepada Allah, maka ada kemungkinan diterima apabila kamu sadari amal itu didatangkan oleh Allah. Sudah niatnya karena Allah, tahu pula amal itu ditolong oleh Allah. Jadi sesuatu yang mau kita pakai mendekatkan diri kepada Allah itu apa isinya mengerjakan ibadah doang? Enggak, ada pula yang isinya itu meninggalkan larangan-larangan Allah. Seperti apa? Enggak mabuk, enggak riba, tidak berjudi, dan tidak melakukannya juga karena Allah, gitu loh. Bukan ini sekarang enggak minum arak, kenapa? Lambung gua sakit. Kalau enggak sakit, lancar. Itu sudah meninggalkannya bukan karena ente. Kenapa sekarang kok kayak enggak pernah judi, digerebek lulu? Ini meninggalkannya judi bukan karena Allah. Berat ya. Kalau kayak dulu mah enak, gak ada gerebekan, mas sekarang waduh dikit-dikit gerebek. Saya berhentilah daripada jadi bukan riba. Ini sekarang kayaknya udah gak pernah riba. Wah berat dah. Riba sekarang mesti terdaftar banknya, mesti ini, kalau enggak ditangkap-tangkapin, dibubarin. Ini meninggalkannya bukan karena Allah. Padahal Nabi bersabda, 1 dirham harta yang kamu makan karena riba, 1 dirham itu sama dengan kamu berzina 36 kali. 1 dirham itu berapa? Dirham itu mata uang perak. Kalau dinar itu mata uang emas. 1 dirham itu 3 gram lebih sedikit. Perak 1 gramnya berapa sekarang? Bukan tukang cincin sih, jadi gak ngerti urusan perak. Perak 1 gramnya 20.000. Kalau emas sekarang 1 gramnya 900.000. Jadi kalau 3 gram perak berapa jumlahnya? 60.000 lebih sedikit, itu 1 dirham. Uang 60.000 kamu makan yang hasilnya karena riba, maka kamu dihukumi sama seperti zina 36 kali. 1 perzinaan kamu menghancurkan 60 tahun ibadah kamu. Jadi kamu harus punya umur berapa itu berarti? Hanya makan uang 60.000 yang itu hasil dari riba.
Kalau kamu tinggalkan ini karena Allah, berarti kamu niatnya mau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu bisa pakai perbuatan amal, mengerjakan ibadah, bisa pula dengan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua itu akan bisa diterima dan diberi pahala oleh Allah hanyalah amal yang kita yakini bahwa amal itu tidak muncul dari diri kita sendiri, tapi amal itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sampai pada diterimanya amal itu bukan cuma caranya yang benar saja, bukan cukup yang penting kan saya sudah pas, takbirnya benar, Fatihahnya benar, rukunya benar, sujudnya. Enggak cuma itu. Kamu juga harus menyadari bahwa amal itu kamu niatkan hanya karena Allah, dan amal itu ditolong oleh Allah. Kalau enggak ada pertolongan Allah, maka amal ini tidak akan terjadi. Amal ini tidak akan muncul. Amal ini enggak akan diterima oleh kita. Tidak boleh merasa bahwa diri kita bisa mengerjakan suatu amal ibadah, karena amal ibadah itu tidak akan mungkin terjadi apabila tidak karena pertolongan Allah. Berapa banyak orang yang kakinya kuat tapi nggak pergi ke masjid? Ada. Berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak mau sedekah? Berapa banyak orang yang uangnya banyak gak pergi haji? Kenapa? Karena gak ada pertolongan. Jadi kalau kamu kok sekarang di sini, kamu bisa sholat, kamu bisa haji, jangan menganggap saya. Ya. Itu karena kamu ditolong sama Allah. Coba lihat sebelah rumah kamu, depan rumah kamu, belakang rumah kamu yang masjid itu menjadi tempat paling jauh buat dia. Kalau ke Hong Kong deket katanya, ke London deket, ke Australia deket. Asal liburan Hong Kong, liburan Australia, liburan. Kalau ke masjid jauh, tiketnya mahal. Tapi biarpun begitu dia menganggap jauh, tetap nanti ya tetap akan ke masjid juga. Cuman jangan sampai ke masjidnya jadi imam. Begitu ke masjid harus jadi imam, kan berat. Di depan sendiri sih disolatin bagaimana? Ke masjid pertama jadi makmum dulu, nanti lama-lama jadi gak apa-apa. Ini baru pertama ke masjid jadi, waduh berat ya. Baru pertama ke masjid jadi imam. Jadi jangan begitu. Jadi kita ketika bisa beramal, coba mikir, sadari bahwa itu sebelah saya nggak sholat padahal badannya kuat, sebelah saya kakinya kuat, sebelah saya uangnya banyak. Kenapa kok mereka enggak? Karena nggak ada pertolongan Allah. Jadi kamu yang sekarang hari ini bisa sholat, bisa zikir, bisa beribadah, maka kalau kamu ingin amal kamu diterima, yakini amal itu tidak muncul dari diri saya sendiri. Gitu. Amal saya ini terjadi karena pertolongannya Allah. Dan setelah kita sadari amal itu, yang penting lagi apa? Kita tidak boleh bergantung pada amal ibadah itu untuk menghasilkan sesuatu. Kadang kita udah beramal terus nuntut sama Allah. Ya Allah, kan saya sudah begini, ya Allah. Ya Allah, kan saya sudah. Berarti kamu menggantungkan amal kamu, menggadaikan amal kamu, menjual amal kamu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Harus kalau itu diniatkan karena Allah, berarti amal itu haknya Allah. Jangan kamu tuntut-tuntut, jangan kita ambil lagi amalnya. Jangan kita harapkan mau kita gadaikan dengan hal-hal yang
kecil. Apalagi mau digadekan pakai rupiah, mau digadekan pakai BBM, digadekan cuman pakai bensin, digadekan pakai token listrik, kan berat ini. Ya ibadah yang mulia, ibadah yang semestinya kalau kamu itu benar Allah bisa berikan hadiah kepada kamu surga yang selama-lamanya, cuman kamu tuker pakai token listrik, kan berat. Kalau kamu nggak datang kerjaannya itu masalah kecil. Kalau kamu nggak datang jodohnya itu masalah kecil, itu masalah kamu, jangan Allah dibawa-bawa. Urus aja sendiri, muka dibaikin. Kerja yang rada ketol dikit, cari kemana, jangan terus ya Allah, saya sudah sholat ya Allah, sholatnya dibawa ininya. Kalau mau doa saja, Allah itu mengijabah doa kita di tempat-tempat mulia, di waktu-waktu mulia. Jangan amalnya dituntut untuk mengabulkan itu semua, sayang. Jadi kita tidak boleh menganggap amal itu muncul dari kita sendiri, dan tidak boleh menggantungkan amal itu untuk kita pakai menghasilkan sesuatu seperti rezeki dunia, atau seperti memasukkan kita ke dalam neraka, ke surga, atau amal itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling banyak. Ini paling banyak orang yang sudah beramal merasa saya udah dekat sama Allah, apalagi udah sering tahajud, puasanya Senin Kemis, muasal dikir, tasbih bolak-balik sampai putus tasbihnya. Terus merasa saya mau udah deket sama Allah. Kalau saya doa nih, hujan turun langsung. Berat ini. Kamu itu boleh nuduh orang lain mungkin deket sama Allah. Mungkin aja dia wali. Maka kata ulama apa? Kamu jangan suka ribut sama orang, barangkali orang yang kamu ributi itu walinya Allah. Kalau kamu mau menyangka orang lain walinya Allah, boleh. Si anu mungkin walinya Allah. Tapi kalau saya mungkin nggak walinya Allah, nggak mungkin. Kalau kamu sudah merasa apakah saya walinya Allah, nggak mungkin, gitu loh. Jawab sendiri, jangan hati kamu, biar kepedean, jangan kepedean. Tahu saya ini mungkin walinya Allah kali ya. Dari mana jalannya kamu walinya Allah? Kalau kamu nyangka orang lain walinya Allah, mungkin, begitu loh. Tapi kok tiba-tiba hati kamu ngomong, apa saya ini mungkin jadi walinya Allah? Nggak mungkin. Jawab sendiri, harus begitu. Jangan kepedean. Kan saya udah begini, berarti mungkin aja saya walinya Allah. Mimpi dari mana? Jadi jangan sampai kita menggadaikan, kita menjual amal kita hanya untuk keuntungan dunia, untuk ditukar harta, ditukar surga, menganggap saya sudah dekat dengan Allah. Ini kerusakannya begitu. Karena itulah kita ini harus sadar dan merasa bahwa kita ini orang yang sangat tidak bisa beramal. Sedikit sekali amalnya, dan ketika amal itu pun tidak luput dari riya, nggak luput dari ujub, nggak luput dari sum'ah. Ujub itu apa? Bangga dengan amalnya. Kenapa kok bangga? Karena menganggap dirinya bisa maka dia bangga. Saya udah sholat, saya udah bisa sholat subuh, saya udah bisa tahajud, saya udah bisa duha, saya udah Senin Kemis. Ujub akhirnya gara-gara menganggap dirinya bisa beramal sendiri, bisa sedekah, bisa pergi haji, bisa umroh, bisa. Namanya apa? Kalau riya apa? Pamer.
atau amalnya karena orang lain. Ada mertua, sholat. Nggak ada mertua, nggak sholat, libur. Ini amalnya karena orang lain. Kalau sum'ah pingin dikomentari orang lain. Kalau sudah ibadah, tadi gua gimana? Gimana tadi sholat saya? Gimana bacaan saya? Gimana Fatihah saya? Gimana? Pingin orang lain tuh, oh kamu mah top. Itu namanya apa? Nah, itu amal yang kamu anggap muncul dari diri kamu sendiri, itu nggak akan sepi dari itu semua. Makanya seringkali ada orang lagi sholat masukin ke HP, pengajian di foto, masukin ke HP. Kalau tujuannya mau ngajak orang lain, bagus, biar orang lain syiar, kumpul sama kawan-kawan foto ngaji, oh ini pengajian kami ya, syiar. Tapi kalau sudah tujuannya dikit-dikit, yang like berapa ya, yang like berapa ya, nah ini yang rusak ini. Komennya apa aja ya, berat ini. Muncul apa itu? Jadi amal kita itu nggak kosong dari itu. Kalau nggak kosong dari itu, diterima nggak kira-kira? Jangan ngimpi dong, untuk amal rusak begitu kok diterima. Mau diterima apanya amal rusak begitu? Jadi kita harus merasa saya ini aslinya nggak bisa beramal. Harus kalau beramal pingin baik, amalnya harus ditolong oleh Allah. Jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan dalam ibadah itu adalah hanya satu, yaitu menggantungkan semua amal ibadah kita kepada anugerahnya Allah, kepada rahmatnya Allah. Kalau sudah amal ibadah kita gantungkan pada diri kita sendiri, pada kekuatan kita sendiri, pada tenaga kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri, pada ilmu kita sendiri, maka itu jadinya rusak amal kita. Kamu akan jadi seperti Qarun yang ketika beramal dia berhasil mempunyai sesuatu, keberhasilan itu dianggap dari dirinya sendiri. Jadi jangan pernah menggantungkan keselamatan kita pada amal yang kita perbuat. Jangan pernah menggantungkan amal kita pada perbuatan yang kita kerjakan, pada amal yang kita lakukan. Karena saya sudah ngerjain ini, pasti begini. Menggantungkan ya. Karena saya sudah begini, pasti begini. Ini seringkali orang-orang yang memang ahli hukum ekonomi sering begitu memang. Ibadahnya pakai hukum ekonomi sering. Ada saya punya santri, saya Beb dapat ijazah Beb. Pokoknya kalau malam suruh baca 3 surat, yang di surat itu nggak ada huruf rohnya. Yang huruf rohnya nggak ada. Baca 3 surat itu sekian kali. Nanti gimana? Pokoknya yang kamu mau, hajat kamu terkabul semua. Itu sudah puluhan tahun sampai sekarang terus berjalan. Akhirnya apa? Takut berhenti. Kalau berhenti, takut gak dikabulkan lagi. Jadinya apa gitu? Menggantungkan nasibnya pada amal. Ini berat. Itu jangan lu mau ngerjain monggo, gak ngerjain monggo, begitu mestinya. Kalau ngerjain karena Allah, gak karena wah ini kalau gak gua baca ntar toko sepi lagi nih.
Itu namanya menggantungkan amal. Ini kalau nggak saya baca, nggak tembus lagi nih. Bisa nembus golok nih. Itu namanya menggantungkan. Menggantungkan nasib kamu sama amal kamu itu rusak. Makanya orang yang mau dikasih wirid itu mestinya yang sudah beres semua, begitu loh. Sehingga ketika dia baca hatinya nggak bergantung. Ini murni saya baca mendekatkan diri kepada Allah, begitu mestinya. Kalau masih baca itu keurusan hukum ekonomi, ya itu mesti ini judulnya digantungkan amal itu. Kalau nggak saya baca, nggak bisa. Orang lain geger kayak apa? Tar dulu saya tak ini dulu. Kenapa? Ini penting ini, kalau enggak apa ini? Beresin tujuannya, beresin maksudnya. Tujuannya harus karena Allah. Nah kalau saya nggak bisa sekarang gimana? Ya nanti dikodok, nggak ada masalah. Jangan orang lagi rumput ada penting. Tar dulu saya cari si anu kemana? Lagi wiritan. Astagfirullah, orang lagi dipentingin wiritan di pojok. Jadi lihat momennya, lihat waktunya, lihat keadaannya, hingga bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kamu nggak menggantungkan sesuatu pada amal kamu sendiri. Jangan menganggap amal kita itu amal yang besar. Jangan menganggap amal itu besar. Gua mau udah tahajud, dianggap itu amal yang besar. Orang lain mah gak ada yang bisa begitu. Saya semalam 100 rakaat tahajud, dianggap amalnya besar. Lah, kalau sudah bisa menganggap amal itu besar, yang berat lagi apa? Dia menganggap dirinya telah dekat dengan Allah. Gara-gara bisa memunculkan amal, menganggap amal itu amal yang besar, terus menganggap dirinya dekat dengan Allah. Apalagi dianggap diri sudah jadi walinya Allah. Kapan ngangkatnya? Dia nggak jadi wali, main pede banget tuh mau jadi wali-walinya. Kalau mau jadi wali itu diangkat sama Allah, diresmikan. Ada pengangkatannya, ada itu pantas. Belum apa-apa jadi walinya Allah, bagaimana jalannya? Jadi berat ini, gara-gara menganggap bisa memunculkan amal, terus yang dimunculkan amalnya itu banyak, dianggap itu amal yang besar. Ketika amalnya besar, dianggap dia menjadi orang yang telah dekat kepada Allah. Kalau sudah menganggap dia dekat dengan Allah, yang lain gimana? Jauh. Yang lain amalnya kamu baru bisanya wiritan segitu, kamu bisanya baru puasa begitu. Saya Daud nih, Daud kan berat kan? Jadi jangan sampai amal-amal itu kita gantungkan. Terus kita ini harus menganggapnya apa? Amal yang saya kerjakan harus saya anggap apa? Kamu harus menganggap ini sebatas tugas. Gitu dong. Ini kewajiban. Ini tugas saya sebagai hamba. Maka saya harus bisa melaksanakan tugas itu. Dan tugas itu tidak akan terlaksana kalau nggak ditolong oleh Allah. Ketika saya melaksanakannya dan Allah menolongnya, maka saya bersyukur, alhamdulillah. Dan ditolong, bisa ngelaksanain tugas. Terus gimana? Sehingga saya nggak dihukum, alhamdulillah. Udah ngarep-ngarepnya jangan dihukum gitu aja. Nggak usah mikirin, ini karena amal ini saya bisa begini, bisa, nggak usah. Alhamdulillah ya Allah, untung sudah ditolong. Hingga bagaimana? Saya nggak dihukum, insya Allah. Gitu doang. Nggak ada harapannya yang jauh-jauh, nggak ada. Nggak anggap amalnya besar, enggak. Hingga dirinya tidak pernah menggantungkan amal itu untuk mendatangkan sesuatu yang lain. Jadi yang harus kita anggap bahwa amal ini tugas dari Allah,
dan saya harus mengerjakannya, dan saya nggak bisa mengerjakan amal ini kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka amal yang kamu nggak anggap itu, yang nggak kamu pikirkan itu, itulah amal yang kemungkinan diterima oleh Allah, gitu loh. Tapi kalau amal yang ada hitung-hitungannya, oh, saya udah puasa sekian hari, kamu ingat nih, saya udah sholat sekian kali, udah tahajud sekian, ini sudah nggak ada. Yang ngitung kamu doang, Allah nggak ngitung lagi, udah lu hitung sendiri dah tuh. Nggak dihitung sama Allah, enggak. Kayak gini, contohnya amal yang kamu nggak ngitung begini. Kamu sholat berjamaah. Ketika kamu mau masuk sholat berjamaah, imamnya sudah sujud. Terus kira-kira kamu berdiri nungguin imam bangun, apa langsung ikut sujud? Nungguin? Ya, kenapa? Kalau saya langsung sujud nggak dapat 1 rakaat, jadi percuma, mendingan nungguin. Itu loh. Nah itu tadi itu. Kalau kamu langsung sujud, berarti amal yang kamu kerjakan nggak akan kamu ingat-ingat. Kenapa? Nggak terhitung serakaat ini. Ya. Nah, amal yang nggak kamu hitung itulah yang mungkin dapat pahala justru. Yang serakaat yang kamu hitung malah nggak ada pahalanya. Tapi yang nggak kamu ingat-ingat itu yang ada pahalanya, gitu loh. Jadi amal itu harus begitu hitungannya, jangan serakaat nih. Kalau itu nggak ada pahalanya, itu mah nggak dihitung apa-apa, percuma. Loh, yang percuma itu yang Allah hitung justru. Justru yang malah kamu perhitungkan nggak dihitung sama Allah. Ini rahasianya di sini, hati-hati kamu jangan sampai tertipu. Jadi apa yang kamu rekayasa, yang kamu hitung, itu malah nggak ada hitungannya, gitu loh. Makanya amal itu harus ikhlas, itu begitu. Jangan dihitung. Anggap ini kewajiban saya ya Allah, ini tugas saya ya Allah, udah selesai. Gitu loh. Dianggap saya belum punya amal apa-apa. Kenapa? Karena saya hanya kerjain tugas. Saya nggak punya amal apa-apa lah. Orang yang nggak pernah menghitung-hitung amalnya apa-apa, ini yang amalnya kemungkinan diberi pahala oleh Allah. Gitu dong. Kalau sudah amalnya dihitung, waduh, berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya sendiri. La yadkhulul jannata ahadukum min amalihi. Tidak ada satupun yang masuk surga di antara kalian karena amalnya sendiri. Sahabat nanya, lah engkau gimana ya Rasulullah? Walaupun saya, kata Rasulullah, saya juga nggak masuk surga karena amal saya. Tapi saya dimasukkan surga karena Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Karena Allah memenuhi saya dengan kasih sayangnya, maka saya dimasukkan surga karena rahmatnya Allah. Begitu. Nabi loh ini yang ngomong. Kok kamu yang ngomong? Kan ini Nabi yang ngomong. Kenapa kok Nabi yang ngomong? Amalnya paling banyak, amalnya paling ikhlas. Itu aja ngomongnya begitu. Saya tidak mikirin saya akan masuk surga karena amal saya nggak ada. Tapi masuk surganya saya karena rahmatnya Allah. Itu yang harus kita pegang. Ini hadisnya Rasulullah. Kamu kok sampai amal digantungkan, apalagi menggantungkan amal untuk masuk surga? Nanti kamu ingkar hadis ini berarti. Surga yang puncaknya kenikmatan saja nggak boleh kamu gantungin pakai amal kamu. Apalagi kamu tukar pakai BBM, pulsa listrik, ya Allah. Kayaknya kok rendah banget maksudnya. Tukernya pakai yang nggak jelas begitu, mau surga aja kamu nggak boleh nuker pakai surga.
Kalau sudah niatnya untuk Allah, sudah untuk Allah, jangan digeser-geser kemana-mana, begitu loh. Jangan dicampuri sama niat-niat yang lain. Siapa yang beramal dan dia tidak melihat bahwa Allah memberi pertolongan dalam amal ibadahnya, maka dia hanya memandang amal itu dari dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah lepas dari ujub. Orang yang beramal dan dia tidak memandang Allah sebagai penolong amalnya, maka dia hanya memandang dirinya yang mengeluarkan amal itu, maka muncullah sifat ujub. Makanya dalam hadis yang kemarin kita kan sudah ngomong, Rasul bersabda, saya takut kalau kamu nggak punya dosa. Berarti suruh maknanya saya takut kalau kamu nggak punya dosa. Artinya amal kamu baik semuanya, terus muncul ujub dalam diri kamu. Gara-gara kamu nggak punya dosa, tahu-tahu muncul dosa yang sangat besar di hati kamu yang kamu nggak sadari, yaitu ujub. Rasulullah sudah mewanti-wanti kita, khawatir saya, hati-hati. Jangan sampai amal itu kamu anggap muncul dari diri kamu, hingga amal itu muncul dibarengi munculnya ujub. Kalau sudah ujub muncul, riya muncul. Kalau sudah riya muncul, biasanya sum'ah juga muncul. Itu gandengannya begitu. Ya, jadi jangan pernah merasa amal itu muncul dari diri saya sendiri. Jangan memandang diri kita bisa memunculkan amal. Nah kalau begitu, boleh nggak saya mengucapkan, ini tadi saya sudah sholat, saya udah ngaji, saya udah puasa, saya udah haji, saya udah umroh, saya udah, boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh malah, kalau kamu nggak ngomong aku sholat, malah kamu nggak dihitung sholat. Nggak usoli sih. Usoli yang sholat siapa? Saya. Kan berarti ngakuin saya. Saya sholat ya Allah, saya puasa ya Allah, saya umroh, saya haji ya Allah, saya zakat ya Allah. Muncul sayanya, tapi dibarengi atas pertolonganmu. Begitu loh, jangan muncul dari dirinya sendiri, jangan. Kamu melihat diri kamu beramal, dan kamu melihat amal itu didatangkan oleh Allah. Begitu, bukan amal itu muncul dari dirinya sendiri. Jadi jangan ngomong saya sudah sholat, saya sudah puasa, jangan. Tapi ngomongnya harusnya ucapan yang benar itu adalah saya bisa sholat karena saya diliputi rahmat dan pertolongannya Allah. Sebagaimana yang telah kita pahami dalam surat Al-Fatihah, kita ini setiap hari disuruh mengakui bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka ini harus menjadi satu kesatuan. Jangan pisahkan dua kalimat itu. Apabila dipisahkan, maka akan menimbulkan penyakit hati, akan timbul ujub. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dua kalimat. Yang di tengah-tengah aja kalimat wawu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya di situ maknanya apa? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan
hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Maka dannya ini punya makna mengumpulkan dua-duanya jadi satu. Artinya saya bisa ibadah ya Allah karena pertolonganmu. Ini dikumpulkan, jangan dipisah. Kalau dipisah mesti kalimatnya bagaimana? Iyyaka na'budu fa iyyaka nasta'in, atau iyyaka na'budu summa iyyaka nasta'in. Tapi kalimatnya nggak pakai itu, nggak pakai fa, nggak pakai summa, pakainya wow, pakainya dan. Lah wow itu dalam bahasa Arab bisa jadi wawnya lil jama'i. Wow itu maknanya mengumpulkan. Wow di tengah-tengah itu maknanya mengumpulkan. Dua ini jadi satu. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan tidak bisa terjadi ini kecuali atas pertolonganmu. Jangan dipisahkan. Dipisah bagaimana? Kamu Tuhanku ya Allah sendiri, saya kerja sendiri. Ini dipisah namanya. Ibadah urusan sendiri, nyembah Allah urusan, itu namanya dipisahkan. Lah orang yang memisahkan ini menganggap ibadah itu bukan atas pertolongan Allah, akan muncul sombong di hati kamu, muncul ujub di hati kamu, muncul riya di hati kamu, puncaknya sum'ah muncul. Wow. Yang muji sekarang berapa hari ini? Hah? Yang ngalem saya berapa hari ini? Jadi tiap hari kita dilatih baca surat Al-Fatihah. Maka ingat-ingat ini, dua kalimat itu jangan kamu pisahkan maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Bisa, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kalau makna yang benar gimana? Dibalik. Bacanya, maknainya dibalik. Jangan bacanya, jangan, nanti kamu dikira aliran sesat. Maknainya dibalik. Gimana sih? Hanya atas pertolonganmu ya Allah aku bisa menyembah. Begitu. Kalau nggak dibalik nanti maknanya masing-masing. Aku menyembah Engkau ya Allah dan tolonglah saya ya Allah. Kayak nyembah sendiri, kerja sendiri. Ini bisa ini. Nah kamu nggak boleh memaknai begini. Maknanya harus dibalik dan jadi satu. Hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Artinya apabila tanpa pertolonganmu ya Allah aku tidak mungkin berdiri bisa ibadah. Ini mana yang harus muncul di hati kita, hingga tiap waktu ibadah itu nggak pernah kita besar-besarkan. Maka tiap waktu ibadah itu nggak pernah kita bangga-banggakan. Ibadah itu hanya kita anggap sebagai ini tugas dari Allah dan terselenggara atas pertolongannya Allah. Yang muncul apa? Alhamdulillah. Udah itu yang nggak terus kepedean kesono kemari, kan saya udah begini ya Allah saya. Maka orang itu mesti memisahkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bahaya ini. Tiap hari kita dilatih, tapi gara-gara nggak ngaji ya nggak ngerti itu maknanya apa sih itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lafadznya bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi memaknainya harus hingga nanti jadi satu, begitu loh. Kalau nggak dibalik, nggak jadi satu, nggak akan masing-masing. Allah Tuhan sendiri, ibadah saya itu Tuhan saya, dan saya kerja juga sendiri. Nanti ujungnya apa? Ya Allah, terimalah ibadah persembahanku. Masya Allah. Kayak ente mau memberikan persembahan apa begitu loh. Jadi harus dibalik. Hingga maknanya tanpa pertolonganmu ya Allah kami tidak bisa ibadah. Kalau kami tidak engkau tolong ya Allah kami tidak bisa ibadah. Begitu maknanya. Kalau kami tidak engkau tolong
kami tidak bisa. Itu maknanya harus begitu. Hingga nanti bersih dari yang namanya ujub. Kiai ceramah pinter, kalau sudah awal ngomongnya lupa sama Allah, selesai ngomong tadi gimana? Lupa sama Allah. Tapi kalau sudah dari awal ngomong, ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya sudah lancar tiap omongannya. Ya Allah, kalau nggak kamu ingetin, ya Allah, nggak keluar itu, ya Allah. Begitu mestinya. Nggak pernah pede sama yang disampaikan. Tahu ini ngomongnya ditolong Allah, ingetan didatangkan oleh Allah. Selesai, alhamdulillah. Sudah selesai. Nggak terus, kalau nggak gua tadi nggak bisa ngomong begitu. Waduh, kayak Nabi aja kalah. Oh, ini orang-orang yang baik. Ya Allah. Jadi ini penting. Ini persyaratan amal kita diterima, gitu loh. Kalau kamu nggak punya ini, kamu nggak punya persyaratan untuk amal kamu diterima, enggak. Kalaupun kamu menganggap amal kamu diterima, itu kamu kepedean sendiri. Oh, pasti terima. Nah, ukurannya apa? Kamu ngomong amal diterima itu ukurannya apa? Ini yang jadi ukuran, gitu loh. Amal bisa diterima kalau amal itu tidak kamu anggap, nggak kamu pandang, nggak kamu besar-besarkan, tidak kamu pandang muncul dari diri kamu sendiri. Ujub adalah sumber munculnya banyak kesalahan. Satu, ini ujub. Dari ujub itu sumbernya muncul yang lain. Apa? Ya muncul sombong, muncul kikir, muncul riya, muncul yang lain-lainnya. Karena orang yang ujub itu hanya melihat dirinya lah yang bisa punya perbuatan. Dia tidak memandang Allah yang menimbulkan perbuatan yang ada pada dirinya. Ngetesnya gimana? Begini. Jadi kamu kalau gerak itu gerak sendiri apa? Ini gerak sendiri terserah saya. Oh, ini pisah ini. Pisah antara iya karena abudu, wah iya karena saya pisah ini. Nah, sudah ngomong, ya terserah saya mau. Wah, berat ini. Kalau begitu takbir ya terserah saya, enggak takbir juga terserah saya. Wah. Apalagi sampai kamu ngomong, oh, kalau saya mau saya bisa begini. Kalau saya mau saya kalau kamu mau lah, kamu bisa apa? Oh, maunya aja dikasih, kemampuan dikasih, dianggap kemauan kita, kemampuan kita bisa memunculkan sesuatu. Ini rusak. Jadi gara-gara ujub banyak kerusakan yang muncul dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang menghancurkan manusia, 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Kalau kamu tahu 3 perkara ini, maka kamu akan selamat. Apa 3 perkara ini? Yang pertama kata Rasul, sifat kikir yang dituruti. Sifat kikir yang dituruti. Kikir itu sering muncul di hati kita. Ada orang minta kasih, muncul ilham dari Allah, bisikan malaikat kasih. Muncul lagi yang lain, nanti uang kamu habis. Ini muncul 2. Kok kamu turutin? Oh, berarti kamu hancur, rusak. Jadi ucapan ajakan kikir itu nggak salah, justru bagus. Kamu ada muncul ajakan kikir itu bagus. Kalau kamu lawan, selamat kamu, menang kamu dalam perjuangan, gitu loh. Ini kata Nabi, 3 ini akan menghancurkan kamu. Yang pertama, kikir yang diturutin. Terus hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu muncul, pengen ini, pengen. Boleh, nggak ada masalah. Itu ujian Allah datangkan kepada kita. Pengen ke sono, pengen nggak mas. Tapi jangan diikuti.
ikuti gitu loh. Sekali kamu lawan hawa nafsu kamu, 1 pahala untuk kamu. Muncul lagi hawa nafsu, kamu lawan lagi, pahala lagi untuk kamu. Besok-besok kamu nantang, muncul lagi dong lo. Wah, tungguin sini coba. Begitu akhirnya. Kenapa? Karena kamu berani. Nggak akan saya turutin. Kamu pengen apa aja terserah kamu lah. Begitu loh. Lah yang bahaya bagaimana? Yang kalau muncul hawa nafsu itu diturutin. Ingin apa? Berbuat maksiat diturutin, ingin foya-foya diturutin, ingin menghabisi diturutin. Apapun yang muncul di hatinya diturutin, ya rusak hidup kamu. Jadi nggak semua yang muncul di hati kita itu harus kita ikuti. Nggak ada sesuatu yang kalau kita tinggalkan pahala untuk kamu. Di antaranya apa? Ajakan kikir. Munculnya ajakan mengikuti hawa nafsu. Gitu loh. Makanya diriwayatkan ada cerita di Quran tentang Nabi Dawud alaihi salam begitu. Nabi Dawud itu pernah melihat seorang perempuan cantik, kemudian dia senang. Nah, setelah dia senang, ditegur, datang berita bahwa Nabi Dawud itu sudah punya 99 istri. Kok masih pingin 1 istri lagi, yang lain lagi? Ini ajakan hawa nafsu. Kata ulama apa? Mosok Nabi kok begitu? Loh, itu justru pahala. Kalau nggak diturutin itu pahala. Begitu loh maksudnya. Bukan terus asal kamu lihat cewek nggak boleh hatinya punya. Oh ya, periksain otak kamu kalau begitu. Kalau lewat cewek cantik kok seneng, pantes. Cantik loh. Tapi jangan diikutin. Rumahnya mana? Mbak, teleponnya dong. Wah, ini mah kepanjangan akhirnya. Boleh itu ujian yang Allah jadikan, itu pahala kalau bisa kamu hindari. Begitu loh. Bukan terus pokoknya kalau masih muncul begini belum beres. Nggak ada yang nggak muncul begitu, nggak ada. Yang namanya kucing dikasih kan asin miring-miring jalannya. Cuma jangan kebablasan gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada ajakan yang begitu kita tolak. Ketika kamu tolak satu ajakan, pahala untuk kamu. Yang pertama apa? Kikir yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Terus yang ketiga, ujub pada dirinya sendiri. Ujub pada dirinya sendiri. Bangga pada amal dirinya sendiri. Jadi orang yang menganggap dirinya bisa memunculkan amal, itu hancur dirinya. Artinya apa? Tidak ada nilainya. Kamu akan tersesat. Justru kamu akan jauh dari bisa menerima nikmatnya Allah. Di antara sebabnya orang itu nggak bisa syukur sama Allah tadi itu. Jadi hancur tadi maknanya kamu meninggalkan mensyukuri kenikmatannya Allah. Menganggap ada sesuatu yang tidak dimunculkan oleh, ya hancur. Jadinya apa kamu? Kalau sudah muncul ujub bisa nanti syirik khafi akhirnya. Menganggap ini tidak diciptakan oleh Allah, tapi muncul dari diri saya sendiri. Wah, ini super rusak kalau sudah munculnya syirik. Menganggap datang dari dirinya sendiri, otomatis apa? Menganggap Allah itu penonton. Kamu yang kerja, Allah yang nonton. Jadinya kayak kamu main apa itu? Lenong penonton. Nah, ini yang nonton siapa? Yang nonton Allah. Ya Allah, gimana? Bagus nggak tadi Allah? Cocok ya Allah. Kayak ya Allah.
muncul dari diri kita sendiri. Kan berat ini rusak, diri kamu rusak kalau sudah menganggap itu muncul dari diri kamu, otomatis kamu menganggap Allah sebagai penonton. Bersabda Nabi Isa alaihi salam, berapa banyak lilin yang menyala padam karena tiupan angin. Nabi Isa bersabda ini, Nabi Isa, berapa banyak kamu melihat lilin yang menyala kemudian mati karena tertiup angin. Berapa banyak orang yang ahli ibadah hancur ibadahnya karena ujub. Jadi ujub itu menghancurkan ibadah kamu, sudah rusak, sudah nggak ada nilainya apapun, nggak ada. Ketika ibadah itu kamu anggap muncul dari diri kamu. Berapa banyak ahli ibadah hancur karena ujub. Sebagaimana Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Fir'aun ngomong nih. Kata Fir'aun apa? Sungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nabi Isa datang ke Qarun, kamu ini duitnya banyak, harta berlimpah, ya sedekah, amal itu Bani Israel bantu Qarun. Apa kata dia? Ini saya peroleh pinter, saya mikir, tahu gak, enak aja bagi-bagi aja. Qarun yang datengin Nabi, diajak beramal, menganggap apa yang dia punyain dari dirinya. Apa yang terjadi? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yus'alu an dunubihim mujrimun. Kata Allah, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguhnya telah membinasakan umat-umat sebelumnya, sebelum Qarun, yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa tentang dosa-dosa mereka. Quran menyebutkan bagaimana Allah menceritakan, kamu jangan kayak begitu, itu sudah saya hancurin semua. Jadi jangan ikut-ikut minta dihancurin. Jangan pingin ada harta yang kedua, Qarun yang kedua. Jangan-jangan kamu Qarun kedua nanti. Seorang yang punya satu amalan dan menggantungkan keselamatan dirinya dari amal itu, maka orang itu akan merasa tinggi dan punya kemuliaan di sisi Allah. Ini yang berat nih. Kalau sudah ujub, maka akan merasa mulia di sisi Allah. Saya punya kedudukan walinya Allah, saya kekasihnya Allah, saya kalau doa ijabah, saya kalau ini gara-gara muncul ujub. Dan amal itu akan hancur dan tidak akan sampai kepada Allah. Seperti lilin yang tertiup habis. Kata habaan mansuro, bagaikan debu yang berterbangan. Nabi SAW bersabda, orang yang beramal dan menganggap dirinya mulia dengan amalnya, maka amal itu tidak akan terangkat melebihi kepalanya. Orang yang beramal dan menganggap amal itu mulia, dan dengan amal itu dia menganggap dirinya mulia, maka amal itu tidak terangkat melebihi kepalanya. Maknanya apa? Enggak terditerima. Amal itu mati sebelum selesai dikerjakan. Ibarat lilin yang terkena api, padam, habis.
Diceritakan dalam kitab Ihya, suatu hari ada seorang ahli ibadah yang berdoa kepada Allah tapi tidak pernah dikabulkan doanya. Ahli ibadah berpuluh-puluh tahun dia ibadah hingga menganggap dirinya sudah dekat kepada Allah. Hingga dengan ibadah yang 60 tahun itu dia doa, ya Allah, saya sudah sekian tahun ibadah kepada Engkau ya Allah, saya enggak pernah maksiat kepadamu ya Allah, kabulkankah satu doaku ini ya Allah. Pinginnya apa? Pinginnya Allah membukakan dia alam gaib. Dia mau lihat yang macam-macam. Amal yang 60 tahun pengen ditukar pakai cuma nonton perkara gaib. Apa enggak sayang ini ya? Tapi doa itu enggak pernah dikabulkan. Bertahun-tahun dia ibadah dan doa dengan doa yang sama, tapi Allah tidak pernah mengabulkan doanya. Lalu setelah sekian lama nih, kok saya ini ahli ibadah, udah bertahun-tahun ibadah, 60 tahun ibadah, tapi saya doa nggak dikabul-kabulkan. Berarti saya ini nggak punya kemuliaan apapun di sisi Allah. Sadar dia. Yang tadinya merasa punya kemuliaan dengan ibadahnya, karena nggak dikabulkan doanya oleh Allah, dia sadar mungkin saya ini belum punya kemuliaan apa-apa di sisi Allah. Saya ini masih biasa, hamba yang biasa, hingga saya nggak dikabulkan doa saya. Hilang ujubnya, gitu loh. Hilang kesombongannya karena doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Menganggap bahwa amal itu tidak bisa mempengaruhi Allah untuk mendatangkan apa yang dia inginkan. Maka muncul perasaan dalam hatinya bahwa ternyata ibadahku yang banyak itu tidak membuatku mulia dan punya kedudukan. Lalu dia sadar, bertaubat kepada Allah dan menganggap ibadah itu, bertaubat dari anggapan bahwa ibadahnya itu bisa mendatangkan sesuatu dari Allah. Taubat dia, putus, pokoknya enggak. Kalau Allah mau ngasih itu atas kehendaknya sendiri, bukan karena ibadah saya. Dan saya dengan ibadah yang sekian lama ini ternyata saya enggak punya kemuliaan apa-apa di sisi Allah. Hingga hilang kesombongannya, kembali menganggap orang lain setara dengan dirinya. Walaupun orang lain itu biasa ibadahnya, saya udah 60 tahun duduk bersama biasa. Udah enggak ada rumah siapa, enggak ngerti gua aja lu. Udah enggak ada muncul begitu di hatinya. Lalu Allah perintahkan malaikat turun mendatanginya dan memberitakan bahwa kamu telah merasa tidak punya kedudukan di sisi Allah. Kamu sadar, muncul di hati kamu bahwa saya nggak punya kemuliaan ya Allah. Muncul kesadaran itu, kata malaikat tadi apa? Pahala kesadaranmu itu melebihi pahalamu 60 tahun ibadah. Jadi yang 60 tahun nggak dihitung apa-apa, hanya punya kesadaran amalnya nggak ada kemuliaan apa-apa di sisi Allah, malah dimuliakan oleh Allah. Makanya amal yang punya kemungkinan diterima itu amal yang nggak kamu bangga-banggakan. Amal yang nggak kamu anggap itu muncul dari diri kamu sendiri. Amal yang tidak kamu anggap amal ini punya kemuliaan di sisi Allah, maka amal itulah yang punya kemungkinan diterima oleh Allah. Nyambung ini. Kesimpulan hikmah ini punya dua kesimpulan. Apa yang pertama? Dalam beribadah kamu harus selalu memandang rahmatnya Allah. Dalam ibadah kamu harus menggandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pisahkan ini, jangan. Sekali kamu pisahkan ini,
akan muncul ujub di hati kamu dan hancur amal kamu, nggak diterima oleh Allah. Selalu memandang rahmat dan pertolongan Allah, karena banyak orang yang lebih kuat dari kita, lebih mampu dari kita, lebih punya kesempatan dari kita, tapi Allah tidak jadikan mereka ibadah karena mereka tidak mendapatkan limpahan rahmatnya Allah. Jadi yang pertama, ibadah harus senantiasa memandang ini karena pertolongan Allah. Yang kedua, jangan pernah menganggap besar pada amal ibadah yang kita lakukan. Jangan dianggap, oh saya udah hebat, saya udah. Tapi harus beranggapan bahwa amal kita itu penuh kecacatan. Amal kita itu penuh dengan keburukan. Amal kita itu enggak sempurna, penuh kekurangan, dan tidak pernah bisa lepas amal itu dari sifat riya, dari sifat ujub, dari sifat sum'ah. Amal itu enggak lepas dari itu semua. Hingga ketika kita sadar dalam beramal, punya rasa amal ini enggak baik, maka amal itu enggak akan kita harapkan pahalanya. Gitu loh maksudnya. Oh, amal saya mau gini, sudah enggak dihitung-hitung. Ketika enggak dihitung-hitung, maka amal itulah yang mungkin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini harus kita pegang. Pertama, mengharapkan rahmatnya Allah. Terus jangan menganggap amal itu amal yang besar dan bisa mendatangkan kemuliaan dari Allah. Insya Allah apabila punya dua ini, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini hatinya ditenangkan oleh Allah, hatinya dijadikan hati yang senantiasa bergantung hanya kepada Allah, hatinya senantiasa mengharapkan pertolongannya Allah, tidak pernah membanggakan amal muncul dari dirinya sendiri. Ya Allah, berikan kami kesadaran, ya Allah, berikan kami kebaikan-Mu, ya Allah, berikan kami limpahan rahmat-Mu, ya Allah, ridhoilah amal-amal kami, ya Allah, jadikan amal-amal kami amal yang membawa kami ke dalam surga-Mu, ya Allah, amal yang mendatangkan keridhaan-Mu, ya Allah, amal yang mendatangkan kebaikan dari-Mu, ya Allah, di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal. InsyaAllah kita sambung yang akan datang bicara hikmah-hikmah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة وآمن روعتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا ناضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه داد تخصيص صحبي والحمد للإله البدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.